Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dengan saya Lifta Karjat Miko, NIM C1B020123, akan menjelaskan tentang biaya overhead pabrik. Yang pertama itu pengertian biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara penggolongan. Yang pertama itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Ketiga itu penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Dan di sini ada penjelasannya yaitu penggolongan menurut sifatnya. Biasanya biaya overhead pabrik biasanya adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini. Baiklah, saya akan menyebutkan beberapanya, yaitu yang pertama, biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Dan ada biaya reparasi dan pemeliharaan, yaitu biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Dan itu biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Nah, kemudian ada tiga lainnya. Baiklah, saya akan lanjut. Di sini ada penggolongan itu menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Nah, di sini penggolongan biaya overhead pabrik ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu biaya overhead pabrik variabel, yaitu biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dan biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya overhead pabrik yang tidak akan berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Kemudian yaitu biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel dipecah menjadi dua unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, di sini juga ada penggolongan biaya menurut hubungannya dengan departemen. Intinya dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu biaya overhead pabrik langsung adalah BOP, biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati departemen tersebut. Dan biaya overhead pabrik tidak langsung, yaitu biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Nah, di sini ada penentuan tarif biaya overhead pabrik. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Pembebanan BUP atas dasar biaya sungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya. Hal ini yang berakibat pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan R atau L. Apabila BOP yang sesungguhnya terjadi dibebankan pada produk, maka harga produk produksi persatuan akan berfluktuasi karena itu ada beberapa hal, yaitu pertama perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan dan perubahan tingkat efisiensi produksi. Ketiga, adanya BOP yang terjadi secara sporadik menyebar tidak merata selama jangka waktu setahun itu. Yang keempat yaitu biaya overhead pabrik tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Ini yang kedua yaitu dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat
pesanan selesai dikerjakan, padahal ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Contoh, bila perusahaan memakai listrik dari PLN, tagihan baru dapat diketahui pada akhir bulan. Dan di sini ada langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP pada produk. Yang ketiga, itu menghitung tarif BOP. Nah, di sini ada yang ketiga, itu menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. Yang pertama, kapasitas teoritis, yaitu kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kedua, itu ada kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga, itu kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Di sini ada pembebanan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Nah, setiap akhir bulan biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dipindahkan dari rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya ke rekening selisih biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya selisih tersebut. Nah, jika selisih biaya overhead pabrik disebabkan karena ketidakefisien pabrik atau kegiatan perusahaan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurang atau penambah rekening harga pokok penjualan. Tidak ada alasan yang kuat untuk menaikkan harga pokok persediaan karena ketidakefisienan atau adanya kapasitas yang tidak terpakai. Nah, di sini ada metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu sendiri dengan alasan sebagai berikut. Metode perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik seringkali digunakan tanpa memperhatikan penyebab terjadinya selisih itu dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manajemen tidak pernah mencoba menentukan penyebab terjadinya selisih biaya overhead pabrik. Kedua, jumlah selisih tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan saldo rekening-rekening yang akan dibebani dengan pembagian selisih tersebut. Yang ketiga, saldo rekening-rekening barang dalam proses dan persediaan produk jadi biasanya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.